Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk saling mengingatkan 2I dan 3M. Iman, imun, menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan di air yang mengalir. Kami dari Disdik Kota Depok mencoba untuk menjelaskan bersama Bintang, belajar penuh inovatif, terampil dan menyenangkan. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel Disdik Kota Depok. Baiklah, kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana balon udara bisa terbang? Mari kita perhatikan percobaan berikut ini. Ya, kita gunakan gelas yang sudah diisi air dan sebuah kertas HPS yang nanti kita coba ganti dengan kertas karton. Ya, kita tutup gelas yang berisi air dengan karton, lalu kita terbalik. Ya, ternyata air tidak tumpah, tertahan oleh kertas karton. Ini menunjukkan bahwa tekanan udara dari udara terhadap kertas karton lebih besar daripada tekanan air terhadap kertas karton. Inilah yang menyebabkan tidak tumpah. Percobaan berikutnya adalah sebagai bagian ini alat dan bahan. Ada gelas sudah diisi air yang tadi. Untuk percobaan yang tadi ini ada lilin, ada spiritus, ada korek api, ada tatakan kasa, ada kaki 3, tabu Erlenmeyer, dan balon. Pengamatan, kita coba untuk dipanaskan cukup lama sampai airnya mendidih. Dimana labu Erlenmeyer ini ada balon yang menutup, dan sebagai penutupnya air ternyata mengalami proses penguapan, di mana partikel-partikel uapnya terus bergerak cepat menekan balon sehingga balon terdesak dengan uap air yang ada di dalam labu Erlenmeyer. Untuk kemudian terus mendesak sampai akhirnya di balon akan menjadi menggembung. Inilah percobaan yang membuktikan bahwa tekanan juga berlaku pada gas. Jadi dengan dua percobaan tadi kita buat kesimpulan bahwa tekanan juga berlaku pada gas. Aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Pertama adalah pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Air diserap oleh rambut akar, kemudian masuk ke sel-sel epidermis, kemudian menuju ke korteks, menuju endodermis dan perisikel, akan masuk ke jaringan xilem pada akar, dan lanjut ke xilem pada batang dan xilem pada daun. Berikutnya pengangkutan air pada tumbuhan. Air dapat naik diangkut dari akar sampai ke bagian tumbuhan lainnya yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Ini
bisa dilihat pada sifat dari pipa kapiler. Gaya kapilaritas batang dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adhesi. Kohesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis. Adhesi adalah kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Melalui gaya adhesi, molekul air membentuk ikatan yang lemah dengan dinding pembuluh. Melalui gaya kohesi akan terjadi ikatan satu molekul air dengan molekul lainnya. Ini menyebabkan terjadinya tarik-menarik antara molekul air yang satu dengan molekul air lainnya di sepanjang pembuluh silem. Selain disebabkan oleh gaya kohesi dan adhesi, naiknya air ke daun juga disebabkan oleh penggunaan air di bagian daun. Ada yang disebut dengan gaya isap daun. Air dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Pada daun, air juga mengalami penguapan. Penguapan air oleh daun disebut transpirasi. Penggunaan air oleh bagian daun akan menyebabkan terjadinya tarikan terhadap air yang berada pada bagian silem, sehingga air yang ada pada akar dapat naik ke daun. Pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Nutrisi dibutuhkan oleh tumbuhan yang kemudian digunakan untuk proses pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis berupa gula dan asam amino ke seluruh tubuh tumbuhan. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan terjadi melalui pembuluh floem. Pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya, yaitu daun yang memiliki konsentrasi gula tinggi, ke bagian tanaman lain yang dituju, yaitu daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah, dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh silem dan floem. Tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Tekanan yang terdapat pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Hal ini karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Bila terjadi kehilangan darah akibat kecelakaan atau penyakit, tekanan darah dapat hilang, sehingga darah tidak dapat mengalir menuju sel-sel di seluruh tubuh. Akibatnya sel-sel tubuh akan mati karena tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Tekanan darah diukur dalam pembuluh nadi atau arteri besar yang biasanya dilakukan di tangan bagian lengan atas. Bisa dilihat gambar tekanan darah yang normal berkisar antara 120 sampai 80 mm air raksa. Angka pertama menunjukkan tekanan saat bilik berkontraksi dan darah terdorong keluar dari bilik jantung melalui pembuluh arteri disebut angka sistol. Angka kedua, yaitu yang lebih rendah, adalah hasil pengukuran tekanan saat bilik relaksasi dan darah masuk menuju bilik jantung. Tepat sebelum bilik-bilik ini berkontraksi lagi disebut angka diastol. Tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus, terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Setiap menit paru-paru dapat menyerap sekitar 250 ml oksigen dan mengeluarkan sebanyak 200 ml karbon dioksida. Secara difusi, pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi, yaitu perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial rendah. Pada saat darah memasuki kapiler alveoli, karbon dioksida yang terkandung dalam darah berdifusi menuju alveoli dan oksigen yang terkandung dalam udara di alveoli berdifusi ke dalam darah. Akibatnya, tekanan oksigen dalam darah menjadi naik karena mengandung banyak oksigen, dan tekanan pada karbon dioksida dalam darah menjadi turun karena sedikit mengandung karbon dioksida. Darah tersebut selanjutnya menuju ke jantung, kemudian dipompa ke seluruh bagian tubuh.
Ketika tiba di jaringan tubuh, oksigen dalam darah tersebut mengalami difusi menuju jaringan tubuh. Adapun kandungan karbon dioksida dalam jaringan tubuh lebih besar daripada kandungan karbon dioksida dalam darah, sehingga karbon dioksida dalam jaringan tubuh mengalami difusi ke dalam darah. Setelah melepaskan oksigen dan membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh, darah kembali menuju jantung dan dipompa lagi ke paru-paru.